Oke kawan-kawan netizen, ini ada yang saya informasikan, ini saya lagi chat dengan Tubagus Imam. Jadi nanti besok akan ada live dengan Tubagus Imam secara eksklusif lah ya. Tapi dampak limbah ini bukan hanya kepada orang Tengkurak semua yang di pesisir itu semua keok usahanya. Belum lagi tani Kang. Nah benar ya. Pertaniannya. Nah dungunya lagi. Saya sebut dungu nggak takut-takut nih si pejabat-pejabat ini. Dukung, abang kokot dukung. Jangan takut-takut. Dungunya lagi si pejabat ini membuat bendungan di Tersabak. Jadi air laut dicegah masuk ke pertanian. Tapi limbah dibiarkan. Ini pejabat yang punya inisiatif ini siapa? Nah ini masih sama persoalan yang sama. Limbah tadi ya sampai hitam tuh. Dan ini mesin diesel. Mesin diesel ini jadi tidak bisa beroperasi karena ya percuma airnya. Dipenuhi limbah, tidak bisa beroperasi itu. Jadi berapa kelurahan itu airnya ngambil dari sini para petani itu. Lah karena airnya hitam limbah begitu pekat, maka ini tidak bisa operasi. Jadi sekali lagi buat calon bupati di Kabupaten Serang khususnya nih ya, tolong gagas sedikit apa kayak di Kabupaten Tangerang siapa itu? Bang Zul yang kemarin itu. Adapun jadi tidak jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minimal saya bangga lah. Kepada calon bupati Kabupaten Tangerang siapa Bang Zulkarnain apa Zulkarnain ya, Bang Zul gitulah disebutnya. Kemarin saya lihat debatnya itu. Minimal saya bangga. Jadi buat Kabupaten Serang tunjukkan kalau kalian itu berani kepada PT Indah Kiat atau jangan-jangan modal kalian jangan-jangan nih mohon maaf nggak nuduh nih kaya gitu loh. Bukan ya nuduh atau gimana sih? Jangan-jangan ada asupan dana dari PT Indah Kiat buat seluruh calon bupati di Kabupaten Serang ya. Jadi siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur di Tanah Banten, Indah Kiat mah aman-aman aja ya. Gitu ya. Coba saya minta calon bupati Serang khususnya nih lah, Gubernur Banten tolong bersuara seperti Bang Zul itu lah calon bupati Tangerang tuh keren banget itu. Saya nggak tahu jadi apa tidak jadi, tapi minimal Bang Zul keren lah. Minimal mewakili suara rakyat ya. Walau beliau calon pemimpin, bupati itu bukan wakil rakyat ya. Coba Bupati Serang, tunjukkan taringnya Anda ya. Tunjukkan. Satu masalah aja nih. Limbah Indah Kiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Kopo. Iya salam pulang ya dari Tengkurak mengkopo asli dari Tengkurak. Siap Kang pakai bahasa Indonesia aja di sini bahasa persatuan. Iya Kopo dari Tengkurak ya. Mantap namanya saya kata-kata mantap. Terus tuh gubernur tuh. Calon gubernur tuh. Seolah-olah apa? Oh kali jongjing tentang limbah tuh ya. Indah Kiat. Iya Indah Kiat. Terus gubernurnya bupatinya pengecut semua. Dulu pernah demo ya Tengkurak si panjang tapi lalu dimanfaatkan oleh oknum bupati ya Kang. Nah dukung. Kemarin Kang gini ya, karena Kang Tengkurak berarti paham betul ya tentang situasinya, bahkan lebih paham dari saya tentang kondisi dan dampak limbah. Berarti soal dampak limbah akan lebih paham daripada saya. Nah begini Kang, ada ternyata wartawan meneliti di daerah Pegadungan, meneliti dampak sosial dampak ekonomi daripada limbah. Akhirnya wartawan tersebut dimutasikan, dipindah. Iya. Nah ini semengerikan ini gitu loh. Berarti artinya semua tahu tentang limbah ini tapi tidak ada yang berani berbicara. Makanya saya katakan kalau gubernur dan bupati tidak berani speak up, tidak berani menangani kasus terkait limbah ini, maka saya katakan gubernur Plongo siapapun yang jadi gubernur nanti. Ya Kang, bener gak Kang? Cocok Maisa. Jadi lihatlah gubernur Plongo. Bukan Kang Maisa doang yang berkomentar kayak gitu. Chapter 2. Bila perlu 4. Lah gimana kita nekang tujuan membangun jalan baik dari Jongjing ke Tengkurak dari Tersabak sampai Sepanjang ini kan untuk memajukan perekonomian. Sumbernya dimatikan tapi jalannya dibuat, ekonominya dimatikan, sumber ekonominya, sumber daya alamnya. Kan dungu namanya itu. Bupati dan gubernur dungu itu namanya. Plongo kan? Ya Plongo. Jangan takut-takut Kang. Kalau di penjara saya tenang. Makanya kita nggak mau noblos siapapun. Nah, jadi sekarang Kang, tolong kerahkan rakyat Tengkurak kalau akan di daerah Tengkurak untuk menyuarakan dampak limbah itu, gitu loh. Iya benar, iya benar. Dulu rakyat ini bikin gerakan. Kemarin saya debat Kang dengan tokoh-tokoh di pesisir. Pernah demo ini percuma Mahesa. Lalu ujung-ujungnya disuap, lalu diam katanya. Nah itulah bedanya Mahesa dengan pejabat-pejabat. Saya bilang, saya nggak bakalan bisa didiam karena dulu kalian, saya bilang Pak Kiai itu ngedemo PT Indah Kiatnya. PT Indah Kiat membuang limbah itu sudah ada restu itu. Jadi salah taktiknya di situ. Mohon maaf saya walaupun muda Kak Haji tua Pak Kiai, tapi nyatanya dulu itu salah taktik. Salah teknis. Kita nggak usah justru masuk ke wilayah teknis ke ini. Suara rakyat cuma akan dimanfaatkan oleh pejabat. Kalau caranya begitu, kita hantam bupatinya, kita hantam gubernurnya. Benar ya benar. Gitu nanti teknis urusan gubernur dan bupati kok mikir rakyat disuruh muntang-manting. Sudahlah rakyat terkena dampak, ekonominya mati, suruhlah pusing ke sana kemari. Banyak Kang pengacara, aktivis ngubungin saya, Kang ayo kita bergerak bersama begini-begini.
Saya nyombong Kang, jangan ngajarin ikan berenang. Tak perlu saya masuk ke wilayah teknis begitu. Kita kehabisan waktu Kang, habisan tenaga. Datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Lah mereka sudah disusupi semua kok. Benar ya. Pada akhirnya kan kita lelah, udah capek, putus asa kan, tidak bersuara lagi. Enggak, kita gempur bupatinya dan gubernurnya. Salah kalau ngeritik PT Indah Kiatnya. Kenapa? PT Indah Kiat secara undang-undang tidak akan berani membuang limbah di sungai kalau tanpa restu oknum-oknum pejabat. Berarti yang bersalah siapa? Oknum pejabat. Benar ya. Hantem tuh oknum pejabat. Benar ya. Nah sekarang akan ajak rakyat semua bikin konten di sungai. Anak muda tuh gebrak tuh Kang di Tengkurak. Iya benar ya, ya. Kang jujur Kang, saya memang nggak punya empang di Tengkurak, di Sepanjang nggak punya empang. Sama, tapi tetap sama kan. Tapi saya melihat tangisannya orang yang banjur jadi nggak bisa banjur, yang ngambil terasi nggak bisa ngambil terasi, yang empang itu punya 2 bujang sekarang nggak punya bujang. Benar ya, benar ya, benar. Itu kan tetangga-tetangga kita yang ekonominya kita bisa melihat gitu. Dampaknya luar biasa. Benar ya. Yang mampu ramah Kang Mes ya. Okay. Apa komen kita masa melihat. Benar ya. Kalau melihat. Saya punya teman Kang di Tengkurak namanya Bade. Tengkurak ujung Bade. Bade mesti kita tuh mesti Bade. Nah, gitu loh. Tapi dampak limbah ini bukan hanya kepada orang Tengkurak semua yang di pesisir itu semua keok usahanya. Belum lagi tani Kang. Nah, benar ya. Pertaniannya. Nah, dungunya lagi. Saya sebut dungu nggak takut-takut nih si pejabat-pejabat ini. Dukung, abang kokot dukung. Jangan takut-takut. Demi Allah. Dungunya lagi si pejabat ini membuat bendungan di Tersabak Kang. Jadi air laut dicegah masuk ke pertanian. Tapi limbah dibiarkan. Ini pejabat yang punya inisiatif ini siapa? Punya otak sehat enggak? Punya kecerdasan enggak sih pejabat ini? Loh, air laut masuk ke wilayah pertanian dihalangi pakai dana ratusan miliar. Tapi kok logikanya menurut saya ya, logikanya tuh nggak nerap. Nahan air laut ratusan miliar biayanya, itu dikeluarkan dengan apa? Pakai dana negara. Benar ya. Anggaran negara. Tapi limbah dibiarkan masuk, padahal nyetop limbah itu tanpa biaya Kang. Tanpa biaya. Loh, tinggal bupati, gubernur tidak tahu menau. Jangan keluar buang limbah di laut, undang-undangnya ada. Jadi tinggal telunjuknya aja yang luncur si bupati dan si gubernur. Ya kan? Kan dungunya pemerintahan di Kabupaten Serang ini adalah termasuk dungunya ratusan miliar digelontorkan untuk nahan air laut, tapi air limbah dibiarkan masuk. Dungu tidak Kang? Pelongo tidak Kang? Pelongo tidak? Pejabat pelongo tidak? Pelongo, jangan takut-takut. Saya yang masuk penjara kalau kata pelongo dipenjarakan. Sampaikan kepada pejabat-pejabat itu. Saya orang Rencalang Kang. Rencalang ya. Asli orang ya. Rencalang. Oh asli, lahir gede hidup di Rencalang. Kalau mau Islam Sujung, punya Islam Tengkurak. Atau Sujung itu, saya punya keluarga di Sujung itu. Siapa Kang? Siapa? Sujung Belen ada Sujung aja ketemu. Orangnya Belen dari Sujung. Ibu Asami. Dekat Sujung ujung ada musola kecil, punya anaknya namanya Asgori. Bukan umuran Akang lah itu. Itu mantap. Kang Mesa lanjutkan tuh. Terus. Kang, coba teriak, ajak masyarakat Tengkurak, nanti saya juga akan sosialisasi di Pegadungan. Ternyata dengar-dengar, tapi belum valid nih, belum A1. Ternyata atas limbah dibuang itu kenapa dapat restu dari pihak kelurahan katanya. Karena ternyata justru yang diminta izin adalah wilayah yang terkena dampak, lurah-lurahnya. Tapi ini belum A1 ya, masih isu. Makanya belum saya up di media sosial. Nah, alhasil akan bikin gerakan terhadap dampak limbah tersebut kan. Iya. Gitu Kang. Jadi beban moral pejabat tuh begini Kang, kalau kondisi Banten yang berantakan itu ketahuan, itu pejabatnya mulai dari bupati dan gubernur itu merasa malu. Makanya harus disuarakan. Rakyat harus bikin VT semua itu. Biar viral Kang, karena no viral no justice Kang. Saya nih Kang ya. Sudah banyak yang ngedatengin, banyak. Ayo Kang kita gabung ke sini prosesnya ke sini. Ya enggak. Lo pakai cara lo, cara gua. Benar ya, benar ya. Nggak mau saya kesana kemari ke dinas ini. Siapapun nggak mau noblos kita. Ya itu hak Akang, tapi kalau masukan dari saya tetap nyoblos saja. Karena konteksnya udah saking nggak percaya sama yang namanya bupati dan gubernur itu ya. Enggak, kita enggak. Iya karena nggak percaya yang namanya bupati dan gubernur itu. Ya ini aja Kang Mesa, kalau Kopo noblos haram. Ya wes fokusnya di limbahnya aja Kang ya, tolong ajak gerakan
Inilah kenapa saya teriak selalu ya, butuh sultan. Karena hanya sultan yang tidak bisa didikte oleh partai, oleh pemerintah. Makanya kenapa DPD Kabupaten Banten menolak, Kang. Kenapa DPD nolak? Karena DPD mah bukan orang partai. DPD tidak bisa didikte partai. Kenapa? Makanya DPD ini menolak PIK 2. Ya, pokoknya yang namanya orang partai, mohon maaf, yang namanya orang partai, mulai dari DPRD, DPR Kabupaten Provinsi, DPR Pusat, yang namanya DPR, secuil kuku Kang saya emang nggak percaya. Iya benar, iya benar. Mulai dari yang namanya lurah, bupati, gubernur, presiden, jujur saya nggak percaya. Hanya saja bedanya dengan Akang tuh perbedaan saya, karena saya pernah ngaji, jadi tetap saya memilih. Tujuannya apa? Akhofid doruren. Semoga kalau si Pulan jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, kerusakannya sedikit. Tetap yang namanya pejabat ya pejabat, tetap aja jadi mikirin bohir-bohirnya doang, pemodal-pemodal. Ke rakyat menihil. Ngomong mikirin rakyat, siapa pejabatnya yang mikirin rakyat? Kucing. Iya benar. Tapi saya tetap milih, mulai dari lurah saya milih, bupati milih, gubernur milih, presiden tetap milih. Saya tetap milih. Bahkan saya selalu milihnya yang bakalnya yang prediksi saya kalah, kan. Siapa nih yang prediksi saya kalah nih? Saya milih. Maksudnya saya cuma ingin ngasih tahu ke mereka yang milih lu cuma 55% gitu loh. Kalau dia milihnya 90% kan bangga. Wow, gua dipilih 90% rakyat Indonesia. Bener, itu ya? Kenapa saya tetap milih? Agar jangan sampai 60%, jangan sampai 70%. Lu boleh jadi, tapi lu harus tahu 45% rakyat Banten tidak milih lo gitu. Sebatas itu kan. Sumpah saya kalau ada pemilihan milihnya sultan. Ini kalau rakyat Banten. Iya benar. Apa gubernur apa sultan? Karena satu-satunya Kang yang tidak bisa didikte orang partai ya cuma sultan. Jadi kenapa kemarin Kang saya teriak-teriak minta sultan di Banten? Nanti suara kita ini dilarikan disampaikan ke sultan. Nanti sultan yang berkomunikasi dengan gubernur, bupati dan lain sebagainya. Kang, mohon maaf Kang, di tempat Akang kalau orang nggak punya ditonjok, nggak bisa ngelaporin. Bener ya, tapi boleh apa? Nggak bisa. Bener ya, bener ya. Artinya nggak bisa ngelaporin ini, ya dibikin capek diproses. Iya, kita orang awam biasanya ngobor ya. Secara undang-undang nggak bisa lapor siapa aja gratis. Secara tertulisnya, secara prakteknya, jangan coba-coba nggak punya duit. Iya bener ya, cap jempol papat. Nah, terus siapa yang bisa kita percayai? Nggak ada kan, selain sultan. Itulah kenapa saya teriak-teriak sultan. Kalau sultan ada mah di setiap daerah ada laskar adat, datang ke laskar adat. Laskar adat datang ke sultan. Sultan nanti yang datang ke Polda. Mana si korbannya? Yuk saya kawal. Gitu loh. Gitu kan. Mana si korbannya? Yuk saya kawal. Kamu buat laporan. Gitu. Ya itu maintain begini aja, Kang Mes ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manjada wa jada. Kalau Allah menghendaki, terjadilah. Itu aja kita maintain, itu aja lah. Yang orang awam, orang bodoh. Sekarang Akang waktunya bikin VT, tolong bikin VT. Nanti Embruter nge-share bikin VT dan ngeduetkan. Saya tidak punya banyak pasukan, tapi pasukan saya militan semua tidak dibayarkan. Karena mereka itu orang yang punya rasa seperti kita. Iya benar. Tolong ajak netizen yang lain, masyarakat Tengkurak, bareng-bareng bikin VT di sungai. Oke siap, itu saya ajak semuanya. Kalau 10 orang aja bikin VT masing-masing, bareng-bareng bikin VT. Gubernur, bupati. Jangan kasar-kasar Kang. Bagian kasar tuh saya aja nanti. Saya plongo-plongoin tuh pejabatnya. Oke siap. Dipertanyaan narasinya pertanyaan aja. Bupati, masa yang nggak berani ngadepin PT Indakia? Gubernur, nih wargamu rakyatmu nih empangnya nggak produktif gara-gara limbah gitu aja. Punya nyali nggak kau gubernur gitu? Pertanyaan narasinya. Oke siap. Biar saya bagian yang pelongo-pelongoin itu. Oke siap. Oke siap. Berani mana sama pelongo-pelongoin bupati, gubernur berani. Tengoklah nanti. Siap. Kalau lagi siap. Saya dukung 100% untuk Kang Mesa. Lanjutkan. Matur nuhun. Insya Allah nanti kalau saya di Tengkurak saya juga akan live. Jadi akan tahu kalau saya lagi di Tengkurak. Iya, main aja ke rumah Kokus Regar, tahu semua Tengkurakmu. Siap. Kalau Akang Jawara, silahkan saya dukung. Jadilah Jawara yang membela rakyat. Jawara saya, bukan hanya rakyat biasa. Apapun Akang, jadilah bermanfaat untuk rakyat. Bela rakyat kecil. Siap. Saya dukung selalu untuk Kang Mesa. Ucapan apapun saya dukung. Demi Allah. Siap. Gitu Kang. Teruskan. Komen di
media sosial tuh. Jangan bikin rakyat apa namanya limbah, empang nggak masuk, pengoboran, penjaringan nggak ada, nggak ada. Kang, di Tengkurak itu kan lagi ada proyek pembagian sertifikat ya. Nggak tahu betul Kang, nggak tahu Bang. Ada Kang, termasuk si Bade itu cerita ke saya. Saya tahu ini terkesan Pak Jokowi itu ngebantu rakyat. Nah, kita cuma senyum doang kan. Itu selicin itu loh yang namanya pemerintah. Jadi gini kawan-kawan, terkesan pemerintah itu membantu rakyat membuatkan sertifikat. Padahal sertifikat itu justru langkah pertama perusahaan agar bisa menguasai tanah. Karena tanah itu rata-rata sebenarnya tanah masuk ke tanah kesultanan, Kang. Jadi nggak bisa perusahaan itu langsung memiliki tanah. Caranya pemerintah ngasih dulu rakyat sertifikat, dibagikan. Pada akhirnya nanti akan dibeli oleh mereka, dibeli paksa. Benar. Itu liciknya yang namanya pemerintahan. Nah masyarakat kecil kayak mohon maaf Kang, saya tidak merendahkan sumber daya masyarakat. Masyarakat sepintas ini kebijakan pemerintah. Bukan Kang, itu cara menggorok untuk PIK 2, untuk proyek PIK 2. Pemerintah bagi masyarakat kecil dianggap pahlawan. Nah di situ dilemanya kita. Jadi dikasih sertifikat kan lagi rame, dikasih sertifikat. Nah tak jidat saya, licin itu yang namanya pemerintah. Bener. Yang saya tahu langsung dari orang situnya Kang, dari Sebade. Benar, Bade, tahu. Iya. Bade. Dia kan hidup. Ya. Nah, iya, dia kan hidupnya di Empang. Nah, artinya begini kawan-kawan, inilah taktik pemerintah. Jadi, dia menggorok rakyat. Tapi wujudnya terlihatnya membantu rakyat. Sadis tidak? Sadis cuma. Jadi memang harus dibutuhkan benar-benar nyali, wawasan dalam konteks masalah ini ya. Ya siap-siap aja warga Tengkurak, Cipanjang, Pegadungan, pesisir menanti bom akan nangis darah nanti. Bener ya, bener. Udah apa udah 1.500 hektar Tengkurak. Sekarang aja udah dibuat nangis, apalagi kelak PIK 2 berjalan ya, wis habis itu. Habis, bener ya. Jadi dari laut kawan-kawan dibuatkan sertifikat untuk rakyat. Siapa orang yang nggak nganggap ini sebuah bantuan yang luar biasa? Semua orang akan menganggap ini bantuan. Tapi Maesa punya mata-mata di sana, jadi tahu. Itu adalah strategi agar perusahaan dapat memiliki tanah. Tanahnya dirubah dulu jadi milik masyarakat. Yang tadinya tanah adat dirubah menjadi tanah masyarakat masing-masing. Habis itu dikeruk di perusahaan. Dada masyarakat, tendangin satu-satu. Apa dipikir nanti warga Tengkurak yang akan bekerja di situ? Nggak bakalan. Orang Pegadungan, Cipanjang, orang Tenara, Tirtayasa, nggak bakalan. Disepak semua. Pulau sepak kena semua. Disepak semua. Masuk. Tengoklah Tenara sekarang. Tenara. Apa keberadaan Kiai Ma'ruf Amin sebagai RI 2 di Tanara? Apa memajukan Tanara? Enggak. Yang ada ngebangun apa namanya itu di sono tuh, Universitas kayak rumah sakit. Itu mah untuk dirinya lah. Nanti itu pun akan saya bahas. Bener. Sekarang lagi ngebangun proyek universitas. Tengok Kiai Ma'ruf Amin nih, kalau sampai jalan telinga Mahesa potong sama keturunannya Kiai Ma'ruf Amin. Saya persilahkan seluruh keturunannya Kiai Ma'ruf Amin sampai bercabang sebanyak apapun selama Mahesa masih hidup. Buat keturunannya Kiai Ma'ruf Amin yang sedang membangun universitas di tanah Tanara. Kalau universitas yang dibangun oleh Kiai Ma'ruf Amin akan jalan, kalau jalan nih, potong telinga Mahesa. Saya kasih untuk seluruh keturunannya Kiai Ma'ruf Amin. Ya, Sombong kali ini orang. Kamu saya lagi ngebahas Kiai Ma'ruf Amin. Jadi lu orang itu udah nyimak aja ya. Kiai Ma'ruf Amin bikin pesantren di Tanara. Ya. Nggak jalan kan? Nggak jalan kan? Ya, Nggak jalan. Coba-coba Kiai Ma'ruf Amin di tanah Tanara. Dan sekarang Kiai Ma'ruf Amin ngebangun universitas di tanah Tanara. Kiai Ma'ruf Amin. Karena Kiai Ma'ruf Amin sudah tua, maka saya persilahkan untuk anak cucunya. Potong telinga Mahesa dengan cara apapun. Kalau universitas yang dibangun Kiai Ma'ruf Amin jalan, sampai jalan universitasnya, nah, nih potong telinga Mahesa. Silakan rekam layar, jadi rekam jejak saya. Tagih saya, anak cucunya Kiai Ma'ruf Amin tagih kalau saya masih hidup.
Mau ngopo, ojo jumawa sampean. Lo yang jumawa yang petang-petang di tanah-tanah raga terimaan pelongo. Lah enggak jumawa, wong ini mah selen kok untuk Kiai Ma'ruf Amin. Nih, enggak ada kata jumawa. Universitas yang dibangun Kiai Ma'ruf Amin kalau jalan, potong telinga Mahesa. Gimana kalau Kiai Ma'ruf Amin mati, Mahesanya masih hidup, anak cucunya ada, berlaku untuk anak cucunya telinga Mahesanya. Justru ini motivasi untuk anak cucunya Kiai Ma'ruf Amin, untuk Kiai Ma'ruf Amin agar memajukan universitas itu. Tapi kalau sampai jalan, potong telinga saya. Ngeri kali si Mahesa ini sampai ngebahas wapres. Hah? Tahu. Apa alasannya tidak jalan, Bang? Lah karena nggak ada rodanya, nggak ada kakinya. Gimana universitas bisa jalan? Kan nggak pakai roda, ditanam di tanah. Terus jalannya gimana? Hah? Jalannya gimana? Kecuali universitasnya dibangun di atas roda, baru bisa didorong-dorong jalan. Ya benar. Langsung pada baper tuh orang-orang itu. Orang-orang pelongo mah begitu tuh. Cuma wah, menyok. Tuh ya orang pelongo mah begitu kan. Udah selara benar ya. Selara ya. Cuma wah si Mahesa ini. Iya saya ngomong apa ada aja doang. Kalau jalan potong leher satu pun. Iya benar. Malu tuh yang tadi ngeciok di bawah tuh, malu itu. Sialan gua kena jebak Mahesa. Lanjutkan. Lanjutlah Kang. Pokoknya bidikan kita bupati dan gubernur siapapun yang terpilih nih ya. Karena saya tidak dalam konteks menjatuhkan. Nah, siapapun bupati Kabupaten Serang, siapapun gubernur Provinsi Banten, itu yang akan saya bidik nanti Kang, terkait dua hal tadi. Kang, di Tengkurak orang kerja di PT Nikomas berapa bayarnya? Dipungutin biaya. Berapa? Coba biar tahu netizen nih. 5 juta, 6 juta ya? 5 juta dari mana? Iya, bukan di Nikomas itu mah. Di Nikomas tuh, kebanyakan ditipu itu. Kemarin orang pesisir itu yang cerita ke saya itu 40 juta itu. Masya Allah. 39 juta. Iya. Kemarin 60 orang itu mah murni penipuan, makanya diciduk. Korbannya 60 orang nggak masuk. Itu mah ya karena mereka ini melaporkan korbannya banyak, sehingga 4 aktor ini diciduk. Nah itu mah murni penipuan mutlak. Ini mah ya saya ngebahas ini pungli. Nah kalau konteksnya pungli artinya orang ini bisa kerja di PT Nikomas, tapi si calon mengambil puluhan juta. Nah kan tetap itu pungli. Artinya sudah semestinya bupati dan gubernur memikirkan solusi untuk itu. Tapi sayang bupati dan gubernurnya cuma bisa mikirin perutnya doang sama pendukungnya, ya Kang? Mikirin orang Tengkurak, ngimpi orang Tengkurak pengen dipikirin bupati gubernur, aja kan ngimpi. Benar, udah selera. Jadi kawan-kawan di tempat beliau ini yang paling kena dampak buruk. Kalau saya daerah saya mending masih cuma pertanian. Di tempat si Akang ini itu pertanian dan empangnya keok semua. Keok. Maesa, lu nyalek aja kalau punya uang, lu nggak akan didengar. Loh. Akan didengar siapa? Ya enggak apa-apa, karena saya pun nggak minta gubernur dan bupati ngedengar. Saya cuma ngasih tahu ke bupati lainnya, ke pemerintahan pusat. Ini yang terjadi di Banten. Yang ingin didengar bupati dan gubernur siapa? Dasar hater saya itu kualitas berpikirnya ketinggalan. Bro, gua teriak lagi ngasih tahu ke pusat, ke bupati-bupati lainnya. Ada bupati pengecut, ada gubernur pengecut, itu doang. Makanya saya tak mau mengambil langkah mekanis ke sana kemari, itu tidak mau. Lawang saya sudah dirugikan, kok rakyat Tanah Tirtayasa Pontang itu sudah dirugikan secara imateri. Lo kok suruh ke sana kemari ngeluarin dana, makanya nggak kita tempuh jalur itu. Kita suara agar malu tuh si Bupati Serang dan Gubernur Banten. Apa nggak malu saya sebut gubernur pengecut?
bupati pengecut. Saya nggak perlu didengar sama gubernur. Jadi jangan dungu, saudara ya, jangan sedungu itu. Kang, tahu nggak deh? Saya kasih dibocorin. Ada suatu daerah di Jawa Barat. Daerah itu namanya Kuningan. Kalau Akang cek, Kuningan itu daerah termiskin. Di statistiknya, di datanya, itu Kuningan daerah termiskin. Tapi tengok daerahnya, Kang. Buh, jalan-jalan bersih, rapi. Wis kalah telak lah ke Serang mah, sama Kuningan. Jadi bupatinya menaruhkan reputasinya. Jadi si bupati ini tidak peduli dipandang tidak mampu di pemerintahan pusat. Jadi warganya banyak dapat bansos. Jadi walau dianggap Kuningan negara miskin, hebatnya bupati. Jadi si bupatinya ini tidak peduli saya dianggap tidak mampu memimpin. Yang penting rakyat saya makmur. Tuh kerennya tuh bupati. Ngesa mulutnya apa nggak bisa dipercaya. Ini siapa nih? Biarin, nggak usah ngeladenin netizen. Nggak ada yang berani Kang naik debat dengan saya. Nggak bakalan ada yang berani. Ya biasa Kang. Jadi ikutan tangan-tangan pejabat. Ya wajar kepanasan. Jadi mereka itu bukan nggak ngedenger kita Kang. Pura-pura tuli bupati dan gubernurnya. Pura-pura tuli ngedenger. Jadi mereka ngutus-ngutus si kacung-kacung di sini nih. Sialan si Mahesa ini ngomong Indah Kiat, PT Indah Kiat. Loh, pusat akan tahu. Karena semua orang tahu Kang. Limbah kalau keluar di sungai itu pasti ada izin pejabat. Oknum. Akan ada izin oknum pejabat. Entah dari kelurahan, entah dari kecamatan, entah dari kabupaten. Gitu Kang. Iya benar. Itu jika benar. Ini komentar apa sih si D ini? Tuh rakyatnya tuh. Jika benar, kau datang ke Jongjing, kau datang ke Tirtayasa atau Tenara, lu nyemplung juga di kalinya bisa. Kalau sekarang mumpung kalinya lagi hitam tuh, lu minum tuh airnya lu. Kali pulang dari Tenara kau mati sekalian. Kalau bener ngomong kalau bener. Nih masyarakat setempat nih dua orang nih. Ini dari kecamatan Tirtayasa, saya dari kecamatan Tenara. Kalau bener enak komentarnya. Kita ini ngomong perkara indrawi bukan ngomong dalil. Kalau kau sulit menganalisa dalil, ini kita bahas ini perkara indrawi. Emangnya cerita rantai dari langit turun dari Mas yang gak ada ngelihat. Limbah mah jutaan orang tahu. Bener ya. Dia pompeleng malaku. Emangnya saya lagi cerita pertemuan Syamsul Qadir Jilani dengan Nabi yang nggak bisa dilihat. Emangnya saya lagi membicarakan rantai Mas turun dari langit yang gak ada yang lihat. Longok. Kita lagi berbicara limbah. Nggak usah pakai dalil ngomong limbah mah. Perkara-perkaranya doruri. Nggak butuh mikir, nggak butuh dalil. Lu datang ke Kali Jongjing, kau lihat itu kalinya hitam. Loh. Kesel Kang ya. Karena dia mah hidup entah di mana yang nggak ngerti dampak daripada limbah tersebut. Jadi yang bicara ini kawan-kawan dari dua kecamatan. Saya hidup di kecamatan Tanara, nah, beliau ini di kecamatan Tirtayasa. Medok di lampu longonya. Serongkem aja tuh Kang Isa, serongkem tuh. Hampura Kang, Maesa kita nih jadi minum emosi. Ya iya. Pakai bahasa Indonesia Kang Asep. Ya iya. Karena dia nggak punya sawah di Tanara di Tirtayasa. Saya nggak punya tanah. Dia nggak punya tanah untuk menanam padi. Dia nggak tahu kehidupan orang pinggir laut itu. Kita pengen makan terasi aja sekarang susah. Tahu nggak Banten itu terkenal terasinya? Gurih tengkurak si panjang itu. Terasinya. Remon. Susah sekarang pengen makan terasi aja. Udangnya mati. Karena udangnya nggak ada, mati sama limbah Indah Kiat.
Wis jangan muluk-muluk dulu lah. Kami bahkan nggak bisa makan terasi sekarang. Iya, Ahmad Mustafa. Separah apa nasib kami di Tanara, Tirtayasa, di kecamatan Tirtayasa Tanara dan sekitarnya ya, kecamatan sekitar. Sampai kami makan terasi aja nggak bisa. Kenapa? Terasi itu dari udang, diambilin udang terasi, udang khusus, bukan udang yang dimakan, udang terasi. Nah udang itu mati semua karena limbah. Limbah bener. Nah ada berapa ribu tuh orang yang nyari udang. Gak ngerti sampean. Jangan kan kami pengen makan udang enak, udang terasi aja nggak bisa kami santap sekarang. Ya Allah ya Rabbi. Jabar Alam, tolong buat VT di pinggir sungai. Ajak tuh anak muda tuh, tolong satu anak muda. Yuk, tolong punya kepedulian. Mumpung sekarang lagi calon bupati, calon gubernur. Kasih tantangan, calon bupati Serang, calon gubernur Banten. Berani tak kau membuat kebijakan terkait limbah? Siap, mata langit. Akan saya di Lampung. Buat VT tuh, si King of Fame juga orang Lampung. Tapi berbicara limbah ini up video saya. Mata pencarian jadi hilang juga ya Ibe. Jagger nih saya jelasin ya. Hidup di daerah seperti Akang ini ada yang orang bebanjur. Bebanjur itu orang nyari kepiting. Ada yang nyari kepiting, ada yang nyari terasi, ada yang nyari udang, ada yang nyari kerang, ada. Pokoknya semua mata pencarian di laut keok semua. Karena laut sih, kena limbah. Ikannya kolep semua. Paham ya? Nah, ini tidak akan terjadi kalaulah si bupati dan si gubernur berani tegas sama PT Indah Kiat. Iya. Cuma karena bupatinya pelongo, bupatinya pengecut, gubernurnya pengecut, iya jadi kok membiarkan rakyatnya menderita. Terus si calon sekarang ngebeo ekonomi kan pelongo namanya itu. Ngomong membantu perekonomian rakyat, calon bupati dan gubernur, manyenyo kan pelongo. Pariwisata, dengkak nagami. Lah wong tinggal datang doang kok nanti ke PT Indah Kiat. Saya tidak tahu menang. Urusan limbah urusan kamu PT Indah Kiat. Jangan rusak ekonomi rakyat kami. Simpel, habis perkara. Gue sih nggak usah ke dinas ini, ke dinas itu, ke dinas mana. Bupati telunjuknya sakti. Kalau bupatinya berani, kalau bupatinya punya nyali. Nih, telunjuk bupati nih, gubernur. Nah, Indah Kiat, kenapa kau alirkan limbah ke sungai? Kenapa tidak berani? Karena yang ngedukung bupati ini banyak orang-orang yang diuntungkan. Paham? Jadi akhirnya memilih diam. Sudah berapa gubernur di Tanah Banten? Tanah PT Indah Kiat itu lebih dulu ada ketimbang Provinsi Banten. PT Indah Kiat sudah ada. Kemudian Banten menjadi sebuah provinsi. Jadi sudah berapa gubernur itu mulai dari Atut? Satu pun tidak ada yang membicarakan limbah. Nggak ada. Kenapa? Karena waktu pencalonan mau gubernur mau bupati didukung preman-preman, didukung jawara-jawaranya hidup dari situ. Alhasil gubernurnya aja tidak berani kepada premanisme. Lalu bagaimana memimpin Banten, bro? Gubernur Banten itu harus gagah, jangan pengecut. Lawang rakyatnya aja seberani Mahesa kok, ya Kang? Seberani Kopo Siregar. Nih rakyat Banten, masa punya pemimpin melehoy? Lawang rakyatnya seberani ini. Misal nih, misal ini cuma misal dan gak bakalan terjadi, cuma mengandai-andai misal. Kata gubernur atau kata bupati, rakyat Kabupaten Serang, saya sudah berusaha keras melawan limbah tapi tetap tidak mampu, tolong sekarang rakyat bertindak. 6 kecamatan turun, habis lu Indah Kiat. Mau di backingin berapa aparat? Mesti nggak usah banyak-banyak, 6 kecamatan turun. Ya benar ya. Tapi harus kinerja bupati dulu.
Ngomong gak Bupati Gubernur, ampun rakyat Banten saya tak sanggup ngelawan Indah Kiat. Itu ngomong, gak ngaku, nggak apa-apa Kang ya, kita turun tangan langsung Kang ya. Tapi bupatinya ngaku, gubernurnya ngaku, ampun rakyat Banten, jabatan saya tidak cukup untuk mendikte Indah Kiat. Ampun, mohon maaf rakyat Banten, saya nggak sanggup melawan Indah Kiat. Ngomong gubernur. Makanya saya turun tangan, kerahkan orang nih. Mau ormas apa yang melindungi, pengen tahu. Itu juga ormas Kang. Ormas kita juga. Ormas apa? LMPTI. Apa? Ya, Laskar Merah Putih Indonesia. Laskar Merah Putih Indonesia. Masih Masih ada. Berarti Masih. nanti kalau bikin gerakan siap turun. Siap. Siap. Ya, suruh kerahkan itu anggotanya bicara limbah. Dilihat lah. Berarti ormas baru ini Kang. Saya baru dengar di Banten ada Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih Indonesia. Laskar Merah Putih Indonesia LMPI. Turun Kang. Suruh ngoceh semua tuh anggotanya. Masalah limbah. Saya bariskan awal itu. Kita juga terharu. Ya, kita juga nggak punya empang ya. Hidupnya di lapangan ya. Ternyata kalau jongging tentang limbah, imbasnya orang empang dapat, orang obor, orang cari kerang. Ya Allah. Mirip badan kita juga. Iyalah. Kan desel-desel pada nggak mati semua kan desel-desel. Semua. Benar ya. Ya gimana deselnya mau hidup kawan-kawan. Ya. Jadi mestinya dari sebulan yang lalu ya, dari sebulan yang lalu desel-desel di daerah kami itu mestinya udah hidup, masukin air dari sungai ke sawah-sawah. Ya. Sekarang udah sebulan nggak jalan, nggak bisa ngambil air dari air itu. Nggak bisa. Karena pertanian kami ya sumbernya dari kali. Nah, benar ya. Oke silakan ya, yang mau naik ini temanya ini ya, 3 casing halus. Suruh naik aja, ketua. Suruh naik aja, Bang Mesa. Suruh naik. Setuju, saya petani di Tayasa tuh. Oh, oke, siap Pak Koko. Oh, siap, lanjutkan. Yang namanya Bang Popong punya empang ya, nggak punya sawah di tengkoraknya, cuman kasihan doang. Imbasnya sama masyarakat tengkorak, gitu. Oke, siap, bagus, siap. Akhir Kamis kita kumpul di Serang ya. Ini masalah apa namanya? Oh, tendok lihat nih, gitu. Ya, ampura ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, pripun kabar ini kini? Sehat apa dah? Sehat. Mohon maaf Kang, pakai bahasa Indonesia aja biar yang lain paham. Oke, siap. Salam kenal, Os. Dari mana, Os? Dari ini apanya? Pertandingan beranak apa ya, aduh, rencalang. Waduh. Mainkan. Oh, rencana. Rencalang. Siap. Pak. Iya, kalau bisa bagus. Mohon ormas Ya. untuk kerahkan biar efeknya aja namanya limbah nih ya, gitu. Cuman Itu jempol 4 gitu. terkait limbah itu, Pak Koko. Kemarin saya udah dinaikin itu di berita. Cuma ya di mana ya? Soalnya kan kita nyari pembuangan dulu biar kita bisa lebih ini gitu. Kalau Ini- kita menaikkan nggak ada pembuangan dari asal usulnya kita susah, Bang.
Kang Mesa, Kang. ini ketuanya nih bagus nih, ketua rombongan LMPT ini ketuanya nih. Kang, itu kan urusan perusahaan, ngapain kita masyarakat disuruh nyari solusi? Makanya lah bukan urusan kita, Kang. Urusan kita makan cuma teriak. Iya benar. Lah, solusi mau urusan tapi kan enggak, tapi kan gini Kang, kita kan sebagai orang lembaga juga ya, mohon maaf itu juga kan harus membantu masyarakat gitu. Di tengah-tengah lagi masyarakat ada kesusahan, kita harus membantu gitu. Iya, justru membantunya adalah dengan nyetop limbah. Kalau nanti urusannya adalah lahan, tanah adat dan tanah ulayat itu seabrag-abrag di Banten. Silakan PT Indah Kiat nyewa tanah tersebut nanti dengan pihak Kesultanan Banten nanti. Itu urusan, artinya kita tidak tahu menahu bahwa limbah itu jangan dibuang ke sungai. Emang benar kan, makanya gini Kang, makanya tuh si sungai limbah ini kan lagi diselusurin pembuangannya gitu. Jadi kemarin juga udah dinaikin, susah kalau kita tidak tahu asal-usul pembuangannya gitu. Jadi mohon maaf Kang, ormas ini bukan pemerintah, itu tidak berkewajiban ormas memikirkan solusi. Cukup teriak aja ormas Mas. Kan bukan bagian kita itu Mas, urusan mereka-mereka itu. Oh, undang-undang ada kok, karena persoalannya undang-undang ini tidak dijalankan. Makanya tadi berperbedaan saya dengan orang ormas itu begitu. Orang ormas langsung ke PT Indah Kiatnya, kalau saya mah menantang gubernur dan bupatinya mampu tidak. Nah, kalau kita masuk wilayah teknis, akan tuh teknis namanya, ya mabok kita. Loh, kita kok rakyat disuruh mencari solusi. Mohon maaf Kang, kemarin itu. juga kan, iya, kemarin juga udah saya demo itu di bupati juga, tapi percuma juga gitu. Ya percuma Kang, makanya kenapa saya tidak mengambil jalan itu, karena saya tahu itu jalan percuma, itu jalan demo. Bahkan ada wartawan pun yang melakukan penelitian dampak daripada limbah ini, wartawannya dialihkan Kang, dimutasi. Jadi karena saya sadar kekuatan yang saya hadapi, makanya saya cukup teriak agar semua tahu nih di limbah ada pejabat-pejabat pelongo-pelongo. Sebatas itu saya mah. Oh, mau bertindak mau enggak? Emang benar, pelongo-pelongo emang. Emang benar pelongo-pelongo. Kalau nggak pelongo mau bakal masyarakat kayak gini. Karena secara perundang-undangan Kang, nggak bakalan perusahaan sebesar Indah Kiat membuang limbah, itu berpotensi bisa ditutup. Iya. Tapi Iya, kenapa benar, mereka benar. membuang? Karena dapat izin. Maka yang pelongo itu pejabat. Iya, betul. Ya buat besok bagus Mak. Kelas 9 ya, buat bagus. Alah, kafe Oh, gimana sih Pokopo? besok nih, Pokopo besok. udah berapa hari nih nggak mampir-mampir sama saya nih. Tuh rokok saya mat bro. Urus limbah dulu susah, dimampirnya gimana? Rokok saya tuh. Saya cuma wajar lah, namanya orang pati gembola. Iya, yang penting kita sehat selalu lah. Amin. Jadi memang Kang, ceritanya saya ini punya dua agenda. Masalah pungli, rakyat bekerja di PT Nikoma sampai puluhan juta, itu target saya ke depan. Nanti siapapun yang saya jadi bupati dan gubernur, saya tetap akan mengkritik siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya. Karena dua hal ini bisa dihentikan kalau yang turun tangan selevel bupati, apalagi gubernur. Nah, kalau bupati dan gubernur, ya iya, makanya kita viral ini nih, usaha nih lagi memviralkan, karena no viral no justice. Iya, kalau udah viralin mudah Kang. Udah berapa kali saya naikin berita, akhir kemudian ada yang masuk ke sono. Ya, kan disebut sama host itu. Apa katanya? No viral no justice. Plongo kan, bukan tolong. Plongo. Jangan tolong lah. Iya. Nanti jadi delik nanti. Kalau plongo aman lah. Aman. Nggak bakalan, mampu. Serang Banten. Milih saya Siap. masih menung cari duit. Iya. Itu nanti Pak Kopo, nanti hari Kamis ikut nggak Pak? Ikut, siap. Nah, nanti Pak Kop, pas waktu aksi Pak Kopo live nanti di TikTok, gabung bareng. Jadi jam berapa janjian kita DM-an, nah kita DM-an janjian jam anu, nanti saya live akan bergerak live nih. Oh bisa, Kang Mesa saya ajak. Ini kan ini kan hari Kamis ini rencana kan mau demo juga ini di gedung Bupati. Apa di di gedung Bupati apa di mana tuh ya? Lupa saya itu. Di Kejati hari Kamis ini. Nanti Pak Kopo suruh live aja nggak apa-apa. Saya yang live, Pak Kopo naik begini nih, saya gedein layarnya biar semua tahu. Oke, siap. Sekarang Ya, ini hari Kang, Kamis kalau ini- mohon maaf Kang, kalau berita-berita mohon maaf, kalau wartawan ini punya bos. Nah, kalau perusahaan ini nyumpel mulut bosnya, tetap wartawan pilih-pilih kasus Iya, untuk diangkat iya, itu. benar. Sekarang cuma suara rakyat, TikTok, YouTube sekarang lebih luas. Toh di TikTok juga sama luasnya dengan koran. Tapi Pak Kopo mau tapi limbah juga itu host tuh Bang, kalau Pak Kopo mau airnya kena limbah juga, mandinya air kali terus itu. Ya, makanya di hitam itu. Enggak, orang kita mah hitam. Iya. Cuma kita mau
komentarin yang punya Bang Koko kan hurufnya di lapangan ya. Coba kau bilang lepe masih orang. Mantep. Gitu, udah perlu host saya aja. Kalau nggak salah itu hari Kamis itu Pak Kopo, nanti kalau saya turunin itu 300 orang. Mau siap, bila perlu host saya aja, Kang Maisan. Gua bonceng. Apa? Gua yang modalin rokok, bensin, makan. Bang, Saya di Cirebon. Saya di Cirebon. oh, orang masuk, orang masuk, orang masuk. Masuk. Ya justru itu, makanya TikToknya enaknya begini, walau saya lagi di Cirebon tetap bisa bersuara gitu. Makanya tadi caranya Akang live, saya live, Akang live, gabung bareng gitu, biar semua menyaksikan. Jujur Kang, saya lebih suka jawara yang memikirkan rakyat ketimbang Ustadz yang malah cuma menarik amplop dari rakyat. Saya lebih suka jawara. Betul. Iya. Ustadz mamplok 10.000 1.000 udah selara termasuk Makanya gini Kang, kalau saya jujur ya mohon maaf kalau ada yang menonton ya. Saya dulu orang tua saya meninggal. Di saat saya ngaturin orang yang mampu itu orang yang udah pintar, mohon maaf nih, yang orang pintar itu saya ngaturin, wah itu amplopnya kecil. Nah, nggak jadi jatah. Giliran orang kaya, wah amplopnya gede. Nah, langsung datang itu. Iya. Jadi sekarang mohon maaf ya begitulah. Jadi saya alhamdulillah ya banyak bersyukur juga dari pondok juga alhamdulillah, dari rekan-rekan datang gitu. Alhamdulillah gitu. Iya, jadi makanya itu persoalan kita ini, jangankan pejabat, Ustadz aja banyak oknumnya. Oke kawan-kawan, ini saya lagi chat. Yang nonton nih, Bang Mesa, yang ngomong seluruh dunia, kalau kita nyocok, nggak bakal haram. Iya. Oke kawan-kawan netizen, ini ada yang saya informasikan, ini saya lagi chat dengan Tubagus Imam. Jadi nanti besok akan ada live dengan Tubagus Imam secara eksklusif lah ya. Ini ngomong-ngomong saya mau rehat dulu Kang. Syukron waktunya, nanti disambung lagi ya. Syukron. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum, video kedua saya ini, VT saya masih membahas masalah limbah. Pesan buat para pengemis tahunan, yaitu calon bupati dan calon gubernur ya. Nah, ini masih sama persoalan yang sama, limbah tadi ya, sampai hitam tuh. Dan ini mesin diesel. Mesin diesel ini jadi tidak bisa beroperasi karena ya percuma airnya dipenuhi limbah, tidak bisa beroperasi tuh. Jadi berapa kelurahan itu airnya ngambil dari sini, para petani itu. Lah karena airnya hitam limbah begitu pekat, maka ini tidak bisa operasi. Jadi sekali lagi buat calon bupati di Kabupaten Serang khususnya nih ya, tolong gagas sedikit apa kayak di Kabupaten Tangerang siapa itu? Bang Zul yang kemarin itu. Adapun jadi tidak jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minimal saya bangga lah kepada calon bupati Kabupaten Tangerang siapa, Bang Zulkarnain apa Zulkarnain tadi, Bang Zul gitulah disebutnya. Kemarin saya lihat debatnya itu. Minimal saya bangga. Jadi buat Kabupaten Serang tunjukkan kalau kalian itu berani kepada PT Indah Kiat, atau jangan-jangan modal kalian, jangan-jangan nih, mohon maaf nggak nuduh nih, kaya gitu loh, bukan ya nuduh atau gimana sih? Jangan-jangan ada asupan dana dari PT Indah Kiat buat seluruh calon bupati di Kabupaten Serang ya. Jadi siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur di Tanah Banten, Indah Kiat mah aman-aman aja ya, gitu ya. Coba saya minta, coba calon bupati Serang khususnya nih lah, Gubernur Banten, tolong bersuara seperti Bang Zul itulah calon bupati Tangerang tuh, keren banget itu. Saya nggak tahu jadi apa tidak jadi, tapi minimal Bang Zul keren lah, minimal mewakili suara rakyat ya. Walau beliau calon pemimpin, bupati itu bukan wakil rakyat ya. Coba Bupati Serang, tunjukkan taringnya Anda ya, tunjukkan. Satu masalah aja nih, limbah Indah Kiat. Yang kedua satu lagi sih sebenarnya yang tidak kalah urgennya, itu tentang pemalakan tersistematis ya. Apa sih namanya? Apa sih? Begitulah yang kerja bayar-bayar begitu, apa sih? Bingung lah ngomongnya. Si londo-londo hilang itu loh. Karena biar bagaimanapun mereka itu punya backingan ya. Buat calon bupati di Kabupaten Serang khususnya ya, kalian jangan pura-pura anda tahu. Uang titiknya gampang kok. Itu yang menyebabkan karyawan-karyawan kerja di Nikomas bayar puluhan juta itu loh. Nggak mungkin bupati tidak tahu. Kalau saya dikasih wewenang ngurusin itu seminggu clear itu. Sombong kali kau Maesa. Iya, tapi dikasih wewenang tuh buat ngurusin selondo-londo irang itu. Si setan-setan manusia itu yang tega memeras keringat rakyat sendiri itu. Daerahnya cuma satu titik kok, mafianya itu. Jadi bohong aja kalau pejabat nggak mampu memberantas itu ya. Jadi itu sajalah, tolonglah limbah sama karyawan bayar puluhan juta tuh ya. Jadi jadilah pejabat yang adil, yang baik, jangan jadi pejabat-pejabat setan ya. Saya sebut pejabat setan ya kalau tidak adil.